Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya sendiri, Aini Fitriani, Habib Sidik, Intan Mustika, dan Dina Rahma Fitria. Di sini kelompok kami akan menjelaskan tentang media pembelajaran kotak kartu misterius atau Kokami berbantuan dengan media Smartbox. Media Kokami merupakan gabungan antara permainan dengan media. Media permainan Kokami ini menjadi salah satu alternatif yang berfungsi merangsang kegiatan belajar menjadi lebih aktif dan mampu menarik perhatian siswa atau peserta didik dari kejenuhan. Melalui media ini, peserta didik dapat bermain sekaligus belajar mengenai materi yang diajarkan sehingga pembelajarannya akan membekas. Hal yang perlu disiapkan dalam media Kokami adalah amplop-amplop yang berisi kartu pesan. Kartu pesan tersebut berisi materi pelajaran yang ingin disampaikan kepada siswa. Kemudian diformulasikan ke dalam bentuk perintah, petunjuk, dan pertanyaan. Smartbox merupakan media pembelajaran untuk mengenalkan kepada anak mengenai pengurusan jenazah yang meliputi memandikan, mengkafani, menyolati, dan menguburkan jenazah. Smartbox dibuat dari bahan kardus bekas dan beberapa bahan lain yang ramah lingkungan. Melalui media ini, peserta didik dapat belajar dan bereksplorasi serta menemukan pengetahuan mereka tentang bagaimana pengurusan jenazah itu. Media ini dipandang perlu untuk menjawab kesulitan guru tentang media yang tepat, menarik, dan murah yang dapat digunakan untuk pembelajaran mengenai pengurusan jenazah. Adapun manfaat dari media Smartbox yaitu media yang kita gunakan yaitu media kotak kartu misterius atau Kokami berbantuan media Smartbox. Alat dan bahan untuk membuat Smartbox yaitu kertas karton, kardus bekas, kain putih plus tali, spidol, double tip, dan gunting. Cara membuatnya yaitu siapkan kardus bekas untuk membuat kotak pintar atau Smartbox, lalu tutupi bagian dalam kardus menggunakan kertas karton, lalu tutupi seluruh bagian tutup kardus menggunakan kertas karton. Selanjutnya, setelah seluruh permukaan kardus tertutupi dan oleh kertas karton, buatlah 4 macam bentuk dari kertas karton sesuai keinginan, misalnya bentuk hati, lingkaran, dan lain-lain. Selanjutnya, setelah membuat 4 macam bentuk dari kertas karton, tulis di setiap masing-masing bentuk tadi dengan subtema yang akan dipelajari. Yang selanjutnya yaitu ketika keempat bentuk dari kertas karton sudah diberi judul subtema, kemudian tempelkan 2 bentuk dari kertas karton di bagian tutup kardus bagian atas dan tempelkan 2 bentuk dari kertas karton di bagian tutup kardus bagian bawah. Selanjutnya, buatlah materi sesuai subtema tersebut untuk ditempelkan di masing-masing bentuk sesuai kategori. Selanjutnya, buatlah gambar-gambar mengenai peralatan memandikan jenazah dan peralatan mengkafani jenazah. Selanjutnya, jika sudah, tempelkan gambar-gambar tadi sesuai kategori peralatan memandikan jenazah di bagian tutup kardus sebelah kiri dan peralatan mengkafani jenazah di bagian tutup sebelah kanan. Selanjutnya, buatlah ilustrasi jenazah dengan menggunakan kertas digulung lalu dibungkus menggunakan kain putih dan lengkap beserta talinya. Yang terakhir, tempelkan ilustrasi jenazah tersebut di bagian dalam kardus. Selanjutnya, alat dan bahan untuk membuat kotak kartu misterius atau Kokami, yaitu kertas karton, double tip, gunting, dan spidol. Cara membuat kotak kartu misterius atau Kokami yaitu buatlah pola kubus, lalu rangkai dan rekatkan pola tersebut menggunakan double tip sehingga menjadi kubus. Lalu untuk bagian pola yang terakhir jangan digunakan double tip karena kita akan memotongnya. Selanjutnya, buatlah 4 kertas kecil dan tulislah pertanyaan atau perintah mengenai keempat subtema tersebut. Selanjutnya, buatlah amplop kecil untuk dimasukkan kertas kecil berupa pertanyaan atau perintah
tadi. Lalu keempat amplop tersebut dimasukkan ke dalam kotak kartu misterius. Penggunaan media yang kami gunakan dalam pembelajaran mengenai materi pengurusan jenazah pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam kelas 11 sekolah menengah atas, yaitu kolaborasi antara media Kokami atau kotak kartu misteri berbantuan dengan media Smartbox. Yang pertama, siswa dibagi menjadi 3-4 kelompok. Yang kedua, setiap masing-masing kelompok mengirimkan satu perwakilan untuk mengambil kartu atau amplop yang ada di Kokami atau kotak kartu misterius. Selanjutnya, sebagai contoh, apabila misalnya kelompok 1 mendapat kartu atau amplop yang berisi mengenai perintah untuk mempresentasikan sekaligus mempraktekkan tata cara menyolati jenazah, lalu seluruh anggota kelompok 1 lalu membagi peran. Ada yang bertugas untuk mempresentasikan materinya dan ada yang bertugas untuk mempraktekkan tata cara menyolati jenazah. Nah, media yang digunakan oleh seluruh kelompok untuk mempresentasikannya yaitu menggunakan media Smartbox yang di dalam Smartbox ini berisi mengenai pengurusan jenazah, meliputi memandikan, mengkafani, menyolati, dan menguburkan jenazah. Di sini saya Aini Fitriani akan melanjutkan materi tentang manfaat dari media pembelajaran Kokami atau kartu kotak misterius berbantuan media Smartbox. Manfaat yang pertama yaitu untuk membantu siswa agar proses pembelajaran berjalan dengan mudah dan dapat dipahami oleh siswa. Yang kedua yaitu agar siswa lebih semangat dalam proses pembelajaran. Artinya dengan menggunakan media ini, siswa akan lebih fokus terhadap materi yang diajarkan dan lebih semangat karena ada media yang sudah dibuat oleh guru. Yang ketiga yaitu menumbuhkan rasa kreativitas siswa. Dalam media pembelajaran ini, siswa dituntut untuk melakukan kreativitas dalam pembuatan media pembelajaran Kokami dan Smartbox. Yang keempat, agar proses belajar mengajar menjadi lebih efektif. Sekian saya kembalikan kepada teman saya. Materi yang selanjutnya yaitu kelebihan. Yang pertama, siswa dapat memperoleh pengetahuan dengan cara menyenangkan melalui media. Yang kedua, memberikan kesempatan kepada siswa-siswa untuk berpikir, berimajinasi, menampilkan gagasan-gagasan baru, serta memberikan kesempatan untuk menguasai keterampilan motorik. Yang ketiga, siswa dapat belajar bertanggung jawab, saling menghormati, dan menghargai. Yang keempat, siswa dapat berpartisipasi aktif dan dapat mengenal dirinya sendiri sebagai individu dan sebagai anggota kelompok. Yang kelima, suasana permainan menerima siswa sebagaimana adanya, memberikan kebebasan dan jauh dari sikap otoriter dalam memupuk bakat dan minat anak untuk berprestasi dan berkreasi secara aktual. Dilanjutkan ke materi yang selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Habib Sidik. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai kekurangan media kotak kartu misterius atau Kokami berbantuan media Smartbox. Adapun kekurangannya, yang pertama, siswa lebih tertarik pada permainannya daripada hasil yang ingin dicapai. Yang kedua, membutuhkan persiapan yang lebih dari guru membuat Kokami dan Smartbox-nya dan membagi siswa ke dalam beberapa kelompok. Dan yang ketiga, membutuhkan waktu yang lama untuk membuat medianya. Mungkin sekian penjelasan atau pemaparan singkat dari diri saya. Kurang dan kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.